Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini, saya akan kembali lagi nih membacakan suatu kisah misteri untuk kalian semua. Yang kali ini datangnya juga dari salah satu narasumber kami yang telah mengirimkan ceritanya kepada kami, yang telah ditulis ataupun disadur oleh Pak Nafila. Cerita pada kali ini merupakan kisah tentang pelaku pesugihan Buto Ijo. Nah, bagaimana ceritanya? Kalian tentunya pasti penasaran kan bagaimana ceritanya. Yuk kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Rudy cuma dapat menarik nafas dalam-dalam serta mengembuskannya kuat-kuat untuk menyingkirkan penat yang memegahkan dadanya. Bagaimana tidak, belum genap 6 bulan ia merantau ke Jakarta. Adiknya yang bekerja di satu toko hasil bumi paling besar yang ada di kotanya meninggal dunia tanpa ada sebab yang pasti. Di usia remaja yang pada umumnya menikmati masa-masa nakalnya bersama dengan teman sebaya, tidak dapat dirasakan oleh Rudy. Rudy tidak mungkin merutuki nasib keluarganya yang seakan-akan tidak lekang dilanda kemiskinan. Maklum, sang ibu sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu sesudah melahirkan Adi si bungsu, serta sang bapaknya juga menyusul 1 tahun lalu. Mulai sejak itu kehidupan keluarga kecil itu jadi tanggung jawab Rudy semuanya. Sebagai anak lelaki tertua, kedua orang tuanya meninggalkan 4 orang anak termasuk Rudy. Walaupun masih berumur 12 tahun, namun Rudy tidak pernah mengeluh maupun menyerah. Mulai sejak pagi hari, ia kemudian menjual koran di sekitaran terminal. Kemudian sekitar jam 10 ia kembali pada tempat tinggalnya dengan menenteng 3 bungkus nasi rames untuk ketiga adiknya yang masih kecil-kecil itu. Sesudah makan berbarengan, ia kembali lagi menjual koran hingga mendekati tengah hari. Demikianlah yang dikerjakan oleh Rudy setiap harinya. Mendekati waktu maghrib, ia senantiasa mengajak ketiga adiknya untuk mengaji di surau Ustadz Anwar, lelaki parubaya yang tidak bosan-bosannya mengajarkan Rudy serta ketiga adiknya mengaji, ditambah dengan membaca serta menulis. Oleh karenanya, walaupun tidak pernah memperoleh raport seperti anak-anak yang bersekolah pada umumnya, tetapi Rudy serta ketiga adiknya itu bisa dikatakan cukup menguasai bermacam pelajaran yang didapatkan di sekolah. Oleh karena itu, baik Rudy maupun ketiga adiknya berasumsi Ustadz Anwar sudah seperti orang tua angkatnya. Rudy yang bekerja keras banting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, membuat kedua adiknya yang sudah menginjak usia 8 tahun ingin mengikuti jejak sang kakak. Sebut saja namanya Tony dan juga Robi. Mereka berdua berkemauan sesudah lancar mengaji dan juga membaca serta menulis, keduanya bakal bekerja membantu sang kakak. Rudy sendiri berkeinginan untuk pergi merantau ke ibu kota. Sesudah mantap dengan apa yang menjadi keinginannya, ketiganya segera menghadap Ustadz Anwar untuk mengungkapkan semua hasratnya itu. Awalnya Ustadz Anwar melarang dengan argumen belum waktunya ketiganya berjuang sekeras itu. Mengingat undang-undang tenaga kerja juga melarang anak di bawah usia untuk bekerja. Namun apa daya, kemauan ketiganya seakan-akan tidak bisa terbendung lagi. Terlebih Rudy bersikeras untuk mengadu nasib di Jakarta. Sampai singkat ceritanya, Rudy serta 2 adiknya pergi ke Jakarta dengan uang tabungannya serta uang tambahan dari sang ustadz. Tony serta Robi mendapatkan pekerjaan di sebuah toko hasil bumi. Lihat kesantunan serta kepolosan keduanya, sontak sang juragan juga memberi perhatian lebih pada mereka. Setiap minggunya yang dimana karyawan mendapatkan gaji Tony dan juga Robi selalu dilebihkan dengan alasan, udah gak apa-apa, buat uang jajan sekalian, jika sisa kan bisa ditabung.
Anak kecil yang tidak tahu apa-apa pun dengan senang hati menerima uang itu. Tidak hanya satu kali maupun dua kali, tapi selama hampir 3 bulan mereka bekerja selalu mendapatkan lebihan itu. Belum lagi setiap mereka akan pulang bekerja, sang juragan akan memberikan satu bungkus makanan yang isinya bisa dikatakan banyak. Udah, ini terima aja. Kalian sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Ungkapan sang juragan seperti itu. Kedua mata Tony dan juga Robby pun bersinar dan juga berbinar melihat isi kantong plastik itu. Wah, terima kasih banyak ya Pak. Sementara di lain tempat Rudy bekerja sebagai buruh pabrik, yaitu di salah satu pabrik yang tidak jauh dari tempat adiknya bekerja. Penghasilannya pun lumayan besar yang membuat ia tidak bingung untuk mentransfer uang untuk adiknya yang terakhirnya itu, yang ada di kampung bersama Pak Ustadz Anwar. Ditambah lagi gaji kedua adiknya pun cukup besar, walaupun keduanya hanya membantu pekerjaan yang ringan. Belum lagi mereka pulang kerja selalu membawa makanan banyak yang membuat Rudy tidak harus mengeluarkan uang untuk membeli makanan. Hidup di tanah rantau ternyata tidak begitu buruk bagi Rudy. Berteduh di sebuah kontrakan sepetak sudah membuat mereka sangat bersyukur. Di usianya yang masih belia, mereka dituntut untuk bisa mandiri, tidak boleh bergantung dengan orang lain. Mau tidak mau, mereka meninggalkan bangku sekolah, bahkan mereka tidak pernah menginjakkan kaki di sekolah. Ditinggalkan oleh kedua orang tuanya untuk selama-lamanya tidak mudah bagi mereka. Namun apalah daya, mungkin takdir mereka harus seperti itu. Tidak mungkin mereka terus berlarut-larut dalam kesedihan. Mereka harus tetap menjalani hidup seperti orang pada umumnya. Yang ada di benaknya mereka hanya bekerja untuk bisa melanjutkan hidup. Tony dan juga Robby yang sangat disayangi oleh majikannya, bisik-bisik di antara pekerja mulai menebak. Jangan-jangan akan dijadikan tumbal selanjutnya. Ungkap Tarjo, salah seorang yang sudah lumayan lama bekerja di tempat itu. Hus, kamu itu jangan ngomong yang tidak-tidak. Serga yang lain mengingatkan. Lihat saja kelak, sambung Tarjo Jumawa. Lama-lama bisik-bisik itu pun hingga ke telinga Tony serta Robby. Hati keduanya pun segera kecut. Untuk menenteramkan hati, Tony segera bercerita hal semacam itu lewat SMS pada sang kakak, yaitu Rudy. Rudy mengingatkan supaya keduanya tidak berburuk sangka ataupun berburuk kira terlebih pada orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Jawaban sang kakak bikin Tony serta Robby jadi tenang. Mereka tidak pernah lagi memikirkan bisik-bisik yang makin ramai di kelompok pekerja itu. Sampai di satu malam, Tony dan juga Robby yang pada saat itu disuruh untuk menginap di rumah belakang yang dimana para pekerja yang lainnya pun tidur di sana. Entah mengapa malam itu Robby terasa situasi kamar jadi teramat pengap. Ia langsung memohon izin pada sang kakak untuk tidur di luar, tepatnya di gudang. Terlebih, telah 3 hari Tony menderita batuk serta demam. Bersamaan malam yang semakin larut, kegelisahan yang menimpa hati Robby juga semakin menjadi-jadi. Ia juga segera melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dihafalkannya untuk menenteramkan diri. Lalu mendadak ujung mata Robby melihat kelebat sosok badan tinggi besar dengan pendar kehijauan melintas sembari tersisa bau busuk yang teramat menyengat. Astagfirullah, makhluk apa itu? Kata itu yang terlontar dari mulut Robby, serta ia segera menyambungnya dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Tapi di balik itu semua, Robby merasa penasaran dengan sosok makhluk itu. Robby kemudian melangkahkan kakinya menuju ke salah satu ruangan yang dimasuki makhluk itu. Dari kejauhan, ia mencium aroma bunga melati yang sangat-sangat menusuk indera penciumannya.
Setelah sampai di depan ruangan yang bercat hijau, dilihatnya pintu tertutup rapat. Robby melihat kanan kirinya yang sangat sepi pun bergidik ngeri. Ia coba mengintip ruangan itu melalui lubang kunci. Ruangan apa ini? Kok gelap banget ya? Pengap pula. Namun setelah beberapa kali ia mencoba untuk melihat keadaan di dalam ruangan itu, sampai ia memanjat sebuah pohon mangga yang terletak tepat di hadapan ruangan tersebut. Apa itu yang terletak di pojok ruangan? Sebuah lampu yang redup dengan berbagai sesaji di pojok kamar. Robby yang sudah tahu kalau di dalam ruangan itu hanya terdapat semacam itu saja. Terus, tadi makhluk yang masuk ke ruangan itu di mana? Gumamnya. Waktu yang sudah sangat larut membuat Robby memutuskan untuk kembali ke kamar. Tapi sebelum ia melangkahkan kakinya dengan sangat, ia melihat sosok tinggi besar berwarna hijau keluar dari ruangan itu, dan dalam sekejap sosok itu menghilang entah kemana. Astagfirullah, apa itu? Sementara di tempat yang lain, Tony yang sedang sakit, ia hanya bisa terbaring lemah di dalam kamarnya. Ia yang tengah terlena tidak mengerti begitu maut tengah mengintainya. Dan benar dalam hitungan detik, sosok berbadan tinggi besar yang memendarkan sinar kehijauan itu segera menerkam batang lehernya. Tony yang melihat sosok itu pun yang berada sudah di hadapannya, sontak saja terkejut kaget. Ia sama sekali tidak melawan karena tenaganya yang lemah itu. Serta selang beberapa saat Tony sudah meregang nyawa dengan muka yang teramat kesakitan. Wajah yang sudah pucat pasi dengan leher yang membiru, berbarengan itu dibarengi hembusan angin yang sangat kencang. Sosok berbadan tinggi dan besar yang memendarkan sinar kehijauan itu menghilang dengan meninggalkan bau busuk yang teramat menyengat. Dan pagi harinya, semua menjadi ramai. Robby yang barusan melaksanakan sholat subuh serta punya niat membangunkan Tony, ia sontak saja, ya tentu saja, benar-benar kaget dan segera berteriak sekejang mungkin. Tolong, tolong. Semua pegawai yang bermalam segera saja mengambur ke arah Robby. Saat mereka semua melihat kondisi Tony yang telah terbujur kaku dengan badan yang membiru. Lantas semua karyawan itu pun hanya bisa berkata, "Sabar nak, mudah-mudahan almarhum memperoleh tempat yang layak di sisinya." Tidak berselang lama kemudian terlihat sang juragan berjalan dengan tergopoh-gopoh. Astagfirullah, bila sakit mengapa tidak dikatakan? Harusnya katakan, serta segera dibawa ke dokter. Begitulah tuturnya dengan muka penuh prihatin. Romi ya cuma terguguh. Ia segera menelepon Rudy untuk memberitahukan serta memohon pertimbangan untuk pemakaman Tony. Pada akhirnya ditetapkan pada hari itu juga, Tony kemudian selekasnya dimakamkan di TPU yang ada di desanya, serta berdekatan dengan makam kedua dari orang tuanya itu. Biaya pemakaman dan yang lainnya jadi tanggung jawab sang juragan. Di luar itu, Robby memperoleh cuti spesial selama 1 minggu. Esoknya saat Rudy datang, Robby hanya dapat memeluknya sembari menangis pilu, serta hanya bisa memohon maaf lantaran tidak dapat melindungi almarhum kakaknya dengan baik. Ikhlaskan, semua itu kehendak Allah. Namun jika semua itu dikarenakan hal lain, saya tidak rela. Demikian desis dari Rudy. Ustadz Anwar yang mendengar desisan itu segera kemudian memegangi bahu Rudy sembari berkata, "Ikhlaskan nak, biarkanlah Allah yang akan menghukumnya." Rudy yang mendengar perkataan sang ustadz pun lantas mengangguk dengan lesu. Hatinya segera dingin saat bertemu, memandang sembari mendengarkan kalimat sang ustadz. Hanya 1 hari Rudy tinggal di kampung halamannya. Esoknya sebelum ia kembali ke Jakarta, ia berpesan kepada Robby, "Kalau kamu mau kembali ke Jakarta atau bekerja di sana, kembalilah. Namun ingat, demikian
terasa sakit. Kembalilah pulang ke tempat tinggal. Baik kak, saya bakal senantiasa mengingat pesanmu itu. Seperti umumnya, sesudah berziarah di makam bapak, ibu serta adiknya, dan juga memohon doa restu serta menitipkan kedua adiknya pada Ustadz Anwar, Rudi pergi menuju ke Jakarta kembali. Saat di terminal bus antar kota, ia bersua dengan Tono, sahabatnya yang saat kecil keduanya sama-sama menjual koran di terminal. Sesudah sama-sama bertanya kabar masing-masing, pada akhirnya Tono juga menanyakan mengapa Rudi pulang ke kampung halamannya. Dengan singkat Rudi pun bercerita musibah yang barusan menimpanya. Tono juga berkata, kalau Robi sakit serta kamu pulang, jangan lupa jumpai saya di sini. Ingat itu ya, paparnya lagi. Rudi cuma mengangguk serta selekasnya menaiki bus yang bakal membawanya ke Jakarta. Kelelahan badan serta banyak pikiran membuat Rudi segera tertidur dengan lelap. Singkat ceritanya, setelah 1 tahun kepergian Tony, Robi juga sudah kembali lagi bekerja di toko. Namun Rudi sebagai kakak tertua, ia merasa ada yang janggal dengan pesan yang diterimanya. Ia melihat isi pesan dari Robi yang mengatakan kalau Robi diserang batuk serta demam tinggi. Rudi tidak ingin berlama-lama, ia segera menelepon serta memohon Robi untuk selekasnya pulang ke tempat tinggalnya detik itu juga. Robi lantas menuruti semua pesan sang kakak. Sesudah mengungkapkan tujuannya pada sang juragan, dengan argumen rindu pada Adi si bungsu, pada akhirnya ia lantas memperoleh izin untuk pulang. Pada hari yang sama Rudi pun segera menelepon Ustadz Anwar serta sahabatnya yaitu Tono. Rudi pun lantas segera pergi ke Surabaya. Singkat kata, saat bersua dengan Tono, lelaki yang mulai sejak muda benar-benar senang menekuni kebatinan ini segera menuliskan huruf Jawa di secari kertas putih. Ilmu ini dikenal orang dengan sebutan cakara balik, pengetahuan tua yang ampuh untuk memerangi semua masalah iblis serta setan. Sekian tutur Tono. Caranya gimana? Potong Rudi. Tiap tengah malam keliling rumahmu sembari membaca mantra di atas sebanyak 7 kali sembari menggenggam banyak garam. Sesudah itu taburkan garam yang tadi dibawa ke 4 penjuru tempat tinggalmu, ungkap Tono dengan muka yang serius. Rudi segera pulang ke tempat tinggalnya disambut oleh Ustadz Anwar. Ia langsung memohon izin untuk melakukan ritual itu. Meskipun dilarang, namun Rudi tetap nekat untuk melaksanakannya. Malam pertama tidak ada peristiwa apapun. Demikian halnya malam yang kedua dan mendekati malam yang ketiga. Godaan lantas mulai datang. Seisi rumah ditimpa oleh rasa kantuk yang teramat sangat berat. Rasa kantuk itu kemudian semakin menjadi-jadi. Mendekati tengah malam, Rudi yang telah berkeinginan belapati lantas bertahan dengan melafalkan caraka balik berkali-kali. Pas tengah malam, ia lantas kembali jalan melingkari tempat tinggalnya sambil membaca caraka balik itu. Pada putaran yang kelima, ia menyaksikan sosok makhluk yang berbadan besar dengan pendar kehijauan serta bau busuk teramat benar-benar berupaya masuk ke halamannya. Sekali ini makhluk kegelapan itu terkena batunya. Pagar gaib yang dibuat oleh Rudi membuatnya berkali-kali terpental. Pada putaran ketujuh, Rudi telah kesal serta muak pada makhluk yang membunuh adiknya itu. Ia segera menyabitkan garam yang digenggamnya itu ke arah makhluk berbadan kehijauan tersebut. Dibarengi lolongan panjang, makhluk itu pun segera menjauh dengan badan terbakar bak opor raksasa. Nan jauh di sana, tempat tinggal juragan hasil bumi yang dimana majikan sang adik mendadak terbakar. Tanpa sebab yang pasti, api dengan cepat membakar semua bangunan tanpa ada tersisa apapun. Sang juragan dan istrinya pun mati terpanggang di dalamnya.
Tidak ada yang dapat menepis hingga saat ini cara kebalik masihlah kerap kali diperlukan beberapa orang sebagai penangkal ilmu hitam. Rudy melakukan itu tentu ada sebabnya sebelum ia balik ke kampung. Pada kala itu Rudy sempat singgah sebentar di tempat adiknya bekerja. Di sana Rudy berbincang-bincang dengan beberapa karyawan sampai ada salah satu karyawan ada yang mengatakan, "Rud, jaga adikmu. Jangan sampai adikmu jatuh sakit seperti si Tony." "Memangnya kenapa, Pak?" "Asal kamu tahu, majikan kami dan juga majikannya adikmu itu pelaku pesugihan butuh ijo yang setiap tahun sekali selalu mencari korban, yaitu korban tumbal nyawa. Dan korbannya itu dari karyawannya sendiri, termasuk adikmu itu si Tony. Ia meninggal karena dijadikan tumbal." Nah, dari ucapan itu, Rudy langsung memutuskan pulang ke kampung dan menemui Tono, sang sahabat yang tahu menahu tentang ilmu kebatinan itu. Dan dari situlah secara tidak langsung Rudy membalas dendam atas kematian adiknya sendiri. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini, yang tetap support channel ini dan setia mendengarkan di channel ini. Bagaimana menurut kalian cerita yang pada kali ini? Ya, kalian komen di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya juga, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Dan begitulah kisah dari salah satu narasumber yang telah mengirimkan ceritanya kepada kami atas meninggalnya adiknya yang ternyata dijadikan tumbal oleh juragannya sendiri, yaitu juragan di mana tempat adiknya itu bekerja. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.